Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Amelia, NIM 2020 161165, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, sebelumnya di sini kita akan mempresentasikan tugas, yaitu yang pertama Al-Kindi. Al-Kindi 185 sampai 252 Hijriah atau 801 sampai 866 Masehi. Riwayat hidup Al-Kindi itu ialah dari suku Qais di Kindah atau di Yaman. Lahirlah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabah bin Imran bin Ismail bin Asyad bin Qais Al-Kindi. Ia lahir di Kufah tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ayahnya Ishaq As-Sosobah, seorang gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun al-Rashid, atau Yunani Ali 1991 ayat 27. Al-Kindi hidup pada masa kemasaan kekuasaan Bani Abbas. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid yang sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, Baghdad menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Al-Rashid mendirikan akademi atau lembaga tempat pertemuan para ilmuwan yang disebut Bait Al-Hikmah atau Balai Ilmu Pengetahuan. Al-Kindi mempelajari Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung di Basrah. Tempat dia berhitung di Basrah ya. Kemudian melanjutkan ke Baghdad. Ia lahir sekaligus dalam berbagai macam cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu berhitung, logika, geometri, astronomi. Nah, disinilah Al-Kindi lebih luas mengenal ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kebudayaan Yunani dan Syirik kuno. Ia juga menguasai bahasa Suryani, kemudian menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Adapun karya-karya dari karya ilmiah Al-Kindi tersebut ialah kebanyakan berupa makalah dengan jumlah yang banyak. Dalam bidang filsafat, karangan Al-Kindi tersebut diterbitkan oleh Profesor Abu Ridah pada tahun 1950 dengan judul Rasail Al-Kindi Al-Falasifah, berisi 29 makalah, dengan oleh Profesor Ahmad Fa'ud Al-Ahwani dengan judul Fi Al-Kitab Al-Kindi ila Mutashim Billah Falsafah Al-Aulah. Nah, dari karangan-karangan yang kita ketahui tadi, bahwa Al-Kindi adalah penganut aliran eklektisisitas dalam metafisika dan kosmologi. Ia mengambil pendapat Aristoteles. Dalam psikolog, ia mengambil pendapat Plato atau A. Mustafa 1997 ayat 102. Nah, adapun pemikirannya tentang ketuhanan, persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Hakikat Tuhan menurut Al-Kindi adalah wujud yang hak benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada. Ia selalu mustahil bagi tidak ada. Nah, adapun yang kedua yaitu Al-Farabi. Nah, generasi sekaligus murid Al-Farabi ini yang memiliki hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat, Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal erat ini kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Nah, secara garis besarnya,
Akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu, akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal teknis dan keterampilan. Dan yang kedua adalah akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Dari akal teoritis tersebut, ia mampu menangkapkan konsep yang tak bermateri atau akal aktual. Akal inilah yang nantinya akan menjadi modal bagi kita untuk memahami konsep kenabian atau nubuwah. Al-Farabi. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata waha, yahyi, wahyan, dan berarti samar atau rahasia adalah pemberitahuan disertai dengan keyakinan yang penuh, baik dengan perantara maupun tidak, dengan suara maupun langsung dihujabkan ke dalam hati. Nah, adapun yang ketiga adalah Ibnu Sina. Sejarah hidup dari Ibnu Sina ini adalah, dan karyanya, nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, seorang al-hakim al-masyhur atau filosof yang sangat terkenal, sehingga ia diberi gelar al-Syekh al-Rais. Ia dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di kampung Afshanah dekat kawasan Bukhara. Pada usia 10 tahun ia sudah hafal Al-Quran, sastra, menghafal beberapa pokok agama Islam, matematika, aljabar, dan debat atau logika. Pada usia 16 tahun ia telah dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Dalam usia 18 tahun ia telah menguasai filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Namanya semakin terkenal dalam ilmu kedokteran, terutama setelah ia mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sultan Bukhara. Setelah ia mengobati Sultan tadi, ia diberi imbalan berupa perpustakaan pribadi yang berisi buku-buku yang jarang diperoleh di perpustakaan lainnya. Namun perpustakaan itu terbakar dan Ibnu Sina mengalami nasib buruk. Ia dipenjara karena dituduh sebagai pelakunya. Kesungguhannya yang luar biasa dalam mencari ilmu. Bekerja siang ia gunakan untuk mencari nafkah dan malamnya ia habiskan untuk berfakur. Ia seringkali tampak di masjid, berdoa, beribadah, dan membaca surah-surah Al-Quran di masjid. Abdul Sina pun mempunyai buku-buku yang terkenal. Yang pertama adalah Kitab Asy-Syifa. Kitab ini tulisannya yang terpenting tentang filsafat dan terdiri atas 4 bagian, yaitu mantik, matematika, fisik, dan metafisika. Yang kedua adalah Kitab Al-Najat atau Kitab Penyelamat. Adalah ringkasan Kitab Al-Syifa. Karya ini juga lebih banyak dibaca daripada Al-Syifa dan ditulis bagi orang-orang terpelajar yang ingin mengetahui dan memahami tentang lengkap dasar-dasar ilmu hikmah. Dan yang ketiga adalah Kitab Al-Kanun fi Al-Tib atau Canon of Medicine. Buku ini sangat tebal, terdiri dari 5 bagian kitab, telah diterjemai ke dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Dan yang keempat adalah Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, adalah kitab terakhir yang ditulis Ibnu Sina, hasil dari satu fase yang lebih independen dalam perkembangan intelektualnya. Dan buku ini paling indah dalam ilmu hikmahnya. Isinya mengandung berbagai mutiara dari berbagai ahli pikir dan rahasia yang sangat berharga yang sulit ditemui di buku-buku lainnya. Yang selanjutnya adalah riwayat hidup singkat Ibnu Rashid. Ibnu Rashid atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rashid, berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rashid lahir di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim, taat dalam beragama Islam. Nah, adapun karya dari Ibnu Rashid, kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rashid bisa kita lihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karya, ia selalu membentuk pembahasan dalam 3 bentuk, yaitu
komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsuf terbesar terdahulu banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam ulasan itu, ia tidak semata-mata memberi komentar atau anotasi terhadap filsafat Aristoteles, tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsuf semasa maupun sebelumnya. Nah, kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkannya menjadi terkenal di Eropa. Ulasan-ulasan terhadap Aristoteles itulah yang berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa, sehingga muncul di sana suatu aliran yang dinisbatkan sebagaimana namanya Averroisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya filsuf muslim pendahulunya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan Al-Ghazali. Komentar-komentar itulah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Baiklah, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.